Halo teman-teman investor, apa kabar semuanya? Kembali lagi bersama saya Rifan Kurniawan dan hari ini saya nggak sendirian karena hari ini saya ditemanin oleh salah satu investor panutan saya juga dan sudah sangat senior di pasar modal Indonesia, yaitu Pak Lukas Setia Atmaja. Selamat malam Pak Lukas. Selamat malam Pak Rifan Kurniawan. Apa kabar Pak? Sehat Pak? Baik, sehat. Bagaimana Pak Rifan? Sehat juga puji Tuhan Pak. Oke, Nah, good. hari ini kita mau ngobrol-ngobrol sama Pak Lukas ya. Jadi saya pengen banget nih buat belajar dari Pak Lukas yang jauh lebih senior dibandingkan dengan saya juga. Ya, jadi kita bisa melihat sudut pandang dari Pak Lukas tentang pasar modal. Oke, nah jadi Pak Lukas, topik kita hari ini adalah tentang investasi saham jangka panjang. Sebelum kita ngobrol lebih dalam ya tentang pemilihan investasi saham, nah ini saya pengen nanya terlebih dahulu nih ke Pak Lukas. Pak Lukas, kan banyak orang yang mengenal Pak Lukas sebagai seorang investor dan juga banyak yang mengenal Pak Lukas sebagai seorang dosen. Nah, tapi nggak banyak nih Pak yang mengenal latar belakang kehidupan Pak Lukas. Mungkin boleh diceritain sedikit nggak Pak, latar belakang pendidikan dan lain sebagainya Pak, silakan Pak. Baik, terima kasih Pak Rifan. Jadi saya ini besar di satu kota di Jawa Tengah, namanya Pekalongan. Orang kenal sebagai kota batik ya. Saya dari SD, SMP sampai SMA lulus. Nah, setelah lulus saya melanjutkan kuliah di Yogyakarta. Nah, waktu saya SMA itu sempat terpikir saya ingin menjadi dokter. Kenapa dokter? Karena saya melihat, wah dokter itu pekerjaan yang mulia. Nah, cuma waktu itu studi kedokteran itu kan lama, Pak. Kemudian ada kakak saya yang dia itu kuliah di, dulu namanya Fakultas Ekonomi Manajemen. Kalau sekarang program studi. Dan dia itu kuliahnya juga cepat, lalu cepat dapat pekerjaan, ya, gajinya bagus. Ya. Jadi saya terpengaruh. Saya berpikir bahwa, saya udahlah ikut dia aja deh. Ya. Sebenarnya nyesel juga sih sekarang, wah kenapa dulu nggak mengejar cita-cita jadi dokter ya. Akhirnya saya lulus, saya SMA, saya kuliah di Jogja, satu perguruan tinggi swasta di Jogja, Fakultas Ekonomi jurusan manajemen dulu, istilahnya begitu. Ya, nah, waktu saya kuliah itu keuangan tuh masih belum seperti sekarang nih Pak Rifan. Jadi Pak Rifan tuh dan teman-teman lain nih angkatan muda ini beruntung karena dari segi kurikulum itu udah bagus banget ya. Pelajaran-pelajaran keuangannya itu udah advance. Jangan bayangkan kita itu pernah belajar tentang investment management gitu, nggak ada Pak. Jadi saya waktu itu sempat ambil operation management untuk skripsi saya dan mata pelajarannya juga masih, mata kuliahnya itu masih apa ya, menurut saya itu nggak banyak konsentrasi seperti sekarang ini Pak. Nah, jadi skripsi saya tentang operation management. Tahun 1987 saya lulus, akhirnya jadi dosen, 1991 dapat beasiswa, saya ke Amerika, dan waktu itu saya tadinya sebelumnya udah sempat ngajar pemasaran ya selama 2 tahun. Saya berubah pikiran karena saya lihat kalau ambil MBA itu banyak sekali mata kuliah yang saya udah pernah ambil gitu. Sedangkan di Master of Science of Finance itu dia beda sekali gitu. Beda sekali. Jadi saya ingin belajar itu. Jadi kalau dulu saya ambil MBA mungkin hari ini nggak punya itu tuh restock community itu. Dan sejak itu kemudian saya sangat tertarik dengan saham, ya, sangat tertarik dengan capital market. Oke, nah masuk ke Pak Lukas ketika menjadi investor nih Pak. Nah, mungkin boleh nggak cerita pengalaman Pak Lukas ya awal kali masuk ke pasar modal itu di tahun berapa dan kenapa waktu itu Pak Lukas tertarik gitu dengan pasar modal? Siapa yang mendorong atau dari dalam diri sendiri atau gimana Pak? Ya, saya nggak seberuntung anak-anak muda seperti Pak Rifan, banyak yang jago-jago ini udah mudah-mudahan udah tahu apa pasar modal khususnya tentang investasi saham ya. Termasuk yang sekarang ini yang orang bilang generasi corona juga ini ya.
Mereka itu banyak sekali sumber untuk belajar ya, baik melalui sosial media ya, segala macam lah gitu, dan banyak tokoh panutan lah gitu. Kalau zaman itu tuh pasar modal kita ini kan ya seperti Pak Riwan ketahui ya, 1989 lah baru mulai menggeliat lagi kan ya. Ya, Makanya betul. dulu tuh ada satu tulisan yang lucu judulnya itu dari pasar modar menjadi pasar modal gitu. Jadi I eh, see. itu tahun ya tahun-tahun di mana Pak Lo Keng Hong ya teman saya itu juga mulai mengenal investasi saham kan itu kan Iya, 1989 itu. Nah, 1989 ya Pak ya kurang lebih ya. ya itu pasar modalnya itu masih pasar modar. Jadi, nggak ada pelajaran tentang investment gitu tuh nggak ada Pak. Gini. I Jadi see. begitu saya kuliah S2, wow, ya saya itu masih ingat ya, itu betapa menderitanya dalam tanda kutip gitu waktu datang semester pertama itu karena Master of Science in Finance, kita Hmm? dianggapnya S1-nya udah paham basic-basicnya gitu. Aduh, Hmm. dapat dapat investment gitu, langsung dapat assignment ya. Kalau gaya di luar itu kan gitu tuh, Hmm. hajar kita harus aktif. Dan assignment-nya itu datanya itu kita harus baca ini koran Wall Street Journal gitu. Hmm. Jadi ya, zaman dulu ini kan tahun 91 nih, nggak seperti sekarang ngambil data nggak gampang banget gitu ya. Ya. Jadi mesti ke library, begitu baca korannya itu, waduh, saya nggak paham ya. Bayang itu baca koran tuh nggak paham nih ada gambar apa gitu ya. Tulisannya yield curve gitu. Terus segala macam tuh nggak paham sama sekali. Jadi akhirnya harus cari buku judulnya ini How to Read Wall Street Journal. Jadi bisa Hmm. bayangkan. Nah, Hmm. jadi ini kondisi kayak zaman dulu ini. Terus udahlah saya kuliah 1,5 tahun ya otomatis kan karena Master of Science in Finance, Corporate Finance, Investment and Banking ya tentunya banyak sekali yang dipelajari dan mulai terbuka kan dengan yang namanya pasar modal dalam hal ini bursa saham. Gitu. Jadi itu pengalaman pertama. Nah setelah pulang kan saya kembali jadi dosen, kemudian tahun 97 sempat kerja di Astra. Nah, setelah pulang baru mulai berinvestasi. Tapi memang belum semaju sekarang ya bursa Hmm. kita ini ya. Hmm. Jadi kita itu hanya berani beli saham-saham yang benar-benar kita anggap itu aman lah gitu ya, blue chip Hmm. gitu kan. Hmm. Masih ingat saham pertama itu Astra International itu. Jadi itu jadi saham favorit saya bertahun-tahun. Kebetulan juga saya kan pernah ya sebentar di sana. Ya. Di perusahaan itu. Jadi kita cukup mengenal ya perusahaan itu dan kita yakin itu perusahaan yang bagus. Ya. Jadi itu ya berlanjut sampai sekarang gitu, mulai dari satu saham ya pelan-pelan ya lama-lama jadi bertambah, jadi beli yang saham yang lebih dalam tanda kutip yang lebih aneh-aneh gitu. yang maksud saya adalah yang di luar blue chip lah gitu kan. I see, I see, I see. Wah, menarik nih, Pak. Ya. Ya, oke, Pak Lukas kan dikenal punya metode ya, Pak ya. Kan yang Pak Lukas sering sharingkan adalah metode PBV CGR nih dalam memilih saham. Nah, mungkin boleh nggak sih Pak tolong dijelasin sedikit gitu ya mengenai pendekatan PBV CGR ini apa mungkin, Pak? Oh ya, sebelum itu saya cerita dulu kenapa muncul di divisi JR itu, Pak Ya. Rifan. Mm-mm. Jadi saya mengenal Pak Lo Keng Hong, salah satu yang saya pelajari itu adalah beliau ini kok bisa sukses-suksesnya sebagai investor ya. Saya lihat padahal pendekatannya sederhana, ya. Beliau cara berpikirnya juga sederhana. Bahkan beliau selalu mengatakan bahwa metode saya ini mudah sekali ditiru ya. Orang kalau ingin mengikuti itu mudah sekali. Nah, beliau sering mengatakan read, think, and invest. Jadi saya Hmm. berpikir dan itu betul-betul dilakukan. Jadi Hmm. dia read betul, ya, baik koran, ya, Hmm. annual report, laporan keuangan, read itu. Dia baca buku-buku Warren Buffett, itu sampai berkali-kali dia baca bukunya, ya. Dan even perkenalan dengan saya pun nanti saya bisa cerita itu gara-gara buku juga ya, buku Who Wants to Be a Smiling Investor itu. Ya. Nah, read itu saya pikir memberi kita apa? Knowledge kan Pak.
Ya Betul. kalau zaman sekarang nggak cuma read tapi mungkin nonton YouTube, nonton kontennya Pak Rifan. Jadi wah zaman sekarang itu betul-betul dimanja ya. Ya, itu. Jadi orang itu Lebih cepat informasi lebih mudah ya Pak ya. akselerasi untuk belajar ya. Mm-mm. Dan free lagi gitu kan. Mm-mm. Jadi Pak Lo Keng Hong itu read itu meningkatkan knowledge, ya, pengetahuan. Ya. Jadi untuk sukses seperti beliau tuh harus punya pengetahuan. Gitu. Nggak bisa bonek lah ya, bondo nekat gitu ya. Mm-mm. Mungkin ada yang bilang, Pak, saya beli saham besok naik. Wah, sukses saya Pak naik 10%. Ya, tapi saya bilang kamu bisa konsisten nggak gitu. Atau orang berspekulasi kemudian dia dapat 25% sehari gitu. Ya, cuma kalau kalau bisnis model, kalau kita bicara investment model gitu ya, Iya. model seperti itu bisa bertahan nggak dia, bisa sustainable nggak gitu. Yes. Nah, yang kedua adalah skill ya. Jadi Ya. knowledge kita butuh skill. Nah, Pak Lo juga sering bilang dia think and invest gitu, berpikir dan take action gitu. Ya berpikir-pikir think itu apa ya? Oh, kita kan analisis, kita riset ya, kita harus kritis ya semacam itu. Jadi itu analisis kan nggak mudah ya. Jadi kita mesti kayak mozaik teori itu kan, menggabungkan begitu banyak evidence ya menjadi satu story. Dan yang terakhir adalah wisdom gitu. Ya, wisdom. Jadi wisdom itu juga dari kita selalu apa? Think and invest. Ya. Punya knowledge nggak punya skill percuma. Punya knowledge, punya skill nggak punya wisdom juga nggak bagus. Makanya saya selalu mengatakan ada pepatah Tiongkok yang mengatakan ya, kuda tua itu kakinya kalah gesit sama kuda muda ya, tapi kuda tua itu tuh lebih tahu jalan gitu. Jadi itu ya pepatah ya, maksudnya kita ambil positifnya bahwa yang namanya experience, pengalaman itu memang penting karena itu akhirnya membuat kita lebih wise ya. Orang bilang kan itu semakin tua itu kita harusnya semakin bijaksana. Nah, dari itu lalu saya berpikir, untuk knowledge apa aja yang dibutuhkan, untuk skill apa aja yang dibutuhkan. Nah, akhirnya muncullah itu. Yang pertama kalau kita analisis saham, kita harus tahu prospek. Itu pertama P atau P. Yang kedua adalah balance sheet quality ya. B-nya itu adalah balance sheet quality. Ya. Kalau prospek kan kita banyak membuka P&L ya, laporan laba rugi ya. Nah, kalau balance sheet quality biasanya kita lihat misalnya utangnya besar atau tidak, yang penting itu. Kemudian V-nya itu value, ya, CG-nya itu corporate governance, R-nya itu risiko. Jadi ada 5 aspek. Sebetulnya ini hal yang umum standar ya, saya pikir Pak Rifan ya. Nah, cuma supaya kita selalu ingat, saya buat aja singkatan jembatan keledai lah gitu ya, PBV CGR. Dan karena itu saya ulang terus ya. Kalau di komunitas selalu kalau ada yang tanya, Pak ini sahamnya bagus nggak? Ya saya selalu katakan ya you do your PBV CGR, jadi selesai. Coba kalau saya bilang you do your fundamental analysis tuh kok kayaknya berat banget gitu. Mau mulai dari mana gitu kan ya. Iya. Apalagi habis baca bukunya Pak Rifan gitu kan. Bingung nih mau mulai dari mana. Nah kalau PBV CGR kan clear gitu kan. Iya. Sistematik ya. Oke. Cek prospeknya, cek quality-nya, cek valuasinya, cek corporate governance-nya, cek risikonya. I see. Gitu, Pak. Oke. Nah, kalau dari PBV CGR itu sendiri Pak Lukas, kalau menurut Pak Lukas sendiri kan tadi ada 5 aspek ya Pak, berarti ya Pak ya? Ya. Nah, dari 5 aspek itu mana yang paling penting Pak kalau menurut Pak Lukas? Ya ini pertanyaan yang sulit sebenarnya ini. Seperti kalau ditanya itu mata, jantung, ya kaki, telinga, tangan, mana lebih penting gitu ya. Sebenarnya penting ya. Tapi kalau kita ditanya mana yang paling penting, saya berpikirnya gini Pak. Gini, misalnya kalau perusahaan itu prospeknya bagus, ya, tapi utangnya gede, kita juga nggak tenang. Ya. Dan dia di sektor yang risikonya besar. Tapi tata kelolanya bagus. Ya. Jadi kadang-kadang scoringnya jadi sulit juga gitu. Atau perusahaan itu misalnya memiliki utang yang besar, tapi dia berada di sektor yang aman gitu, termasuk defensif ya kan. Ya.
Jadi dari sisi risiko dia rendah. Ya. Tapi yang punya nggak jujur tata Hmm. kelola, Hmm. jadi nggak tenang juga. Jadi, nah kalau ditanya seperti itu, menurut saya sih jantungnya itu ada di tata kelola, Di tata kelola di ya Pak tata ya. kelola. Berarti Artinya yang di Sigi tadi ya. mau prospek bagus kayak apapun ya, itu berada di sektor yang risikonya termasuk rendah. Tapi kalau itu dikelola oleh pemilik atau manajemen yang tidak punya integritas ya, kita juga nggak tenang gitu. Ya. Betul. Nah, mengenai SIGI sendiri Pak atau corporate governance, mungkin kalau saya boleh dig down sedikit lebih dalam lagi Pak. Ya, Ini kan banyak investor yang mungkin masih bingung Pak. Ya, kalau ya, misalkan oke lah kalau laporan keuangan kita bisa lihat nih di betul, websitenya IDX ya kan. Nah, tapi betul. kan kalau SIGI atau corporate governance atau tata kelola ini kan agak-agak susah Pak. Nah, kalau Ya, menurut Pak Lukas sendiri, gimana sih cara kita sebagai investor itu bisa menilai hmm. corporate governance dari sebuah perusahaan, Pak? Ya ini ya pertanyaan yang sulit juga. Ya kalau jadi mahasiswa saya sudah nggak lulus nih, nggak saya joke ya. Jadi CG itu memang aspek paling penting dan ironisnya itu justru paling penting, paling susah diukur. Ya. Hmm, Mungkin kita butuh indikator, Pak. Jadi yang pertama kita harus tahu dulu ya, CG itu kan sebenarnya kan intinya itu kan adalah adanya conflict of interest antara kalau di Indonesia itu majority shareholder dengan minority shareholder, di mana majority shareholder itu bisa aja menzolimi gitu ya, mengekspropriasi minority shareholder. Kalau di Amerika dan di Inggris beda lagi karena di sana ownership concentration-nya itu kan rendah ya. Nah, ya. banyak perusahaan itu yang punya shareholder itu begitu banyak, tidak ada yang dominan gitu. Jadi di sana itu manajemen sebagai yang profesional yang mengelola perusahaan, nah shareholdernya itu malah jadi outsider ya. Jadi di sana konflik keagenannya itu agak beda. Nah di Indonesia kita tentunya harus cek ya majority shareholdersnya ini integritasnya seperti apa. Biasanya yang paling mudah itu saya memanfaatkan Google, Pak Rifan. Oke. Ya. Misalnya ya Pak Rifan mau cek saya Pak Lukas itu seperti apa orangnya kan tinggal di Google aja. Oh iya. Yang paling mudah Lukas Tiatmaja plus kasus kan. Kalau ternyata muncul banyak sekali kasus, saya pikir Bapak nggak akan interview saya ini. Itu satu. Jadi Oke. kita bisa masukkan nama perusahaannya, kita bisa masukkan apa ya, mungkin CEO-nya atau dia punya komisaris utama yang jadi majority shareholders ya. Itu cara paling mudah dan saya pikir anak-anak muda zaman sekarang senang banget cara begitu. Kedua adalah kita bisa melihat di laporan keuangan itu atau di annual report ya, itu related party transaction. Nah, related party transaction ini kan bisa menjadi alat tadi di mana majority itu bisa aja menzolimi yang minority. Ini karena waktu terbatas saya nggak bisa cerita panjang, tapi itu bisa dicek. Kalau related party transaction jumlahnya besar, kita mesti ekstra hati-hati. Misalnya dia perusahaan itu ada menjual ke anak perusahaan yang mungkin dimiliki majority oleh si majority shareholder-nya perusahaan tersebut. Kita mesti cek harga jualnya arm's length nggak, arm's length itu wajar nggak misalnya. Oke. Atau misalnya ada satu perusahaan mengakuisisi ya perusahaan lain yang 100% dimiliki oleh si majority shareholder. Nah itu juga mesti dicek harganya wajar nggak, itu arm's length nggak. Itu. Hal yang lain adalah biasanya dividen ya. Jadi Hmm. perusahaan yang ada keuntungan, ya, yang keuntungannya itu tidak dimanfaatkan untuk pertumbuhan perusahaan, ya sebaiknya itu dikembalikan ke shareholders ya dalam bentuk dividen. Itu juga bisa menjadi ukuran. Ya. Jadi atau juga kadang-kadang kita suka melihat di annual report ya, mereka itu dapat award nggak gitu. Tapi itu mesti uh, ekstra hati-hati juga ya melihat itu ya karena kadang-kadang ya gini aja Pak Rifan ketemu saya hari ini masih baik-baik aja tapi besok belum tentu baik gitu ya analoginya gitu. Hmm. Jadi perusahaan itu kan dinilainya itu kan pada titik itu ya. Nah kemudian kalau kemudian bulan depan dia ada kasus kan kita juga kaget-kaget. Hmm. Jadi memang di penilaian tata kelola corporate governance ini terus terang tidak mudah. Jadi mesti ekstra hati-hati. Paling enggak kita itu memperkecil probability lah. Ya. Kita mendapatkan perusahaan yang
tata kelolanya tidak baik. Tapi nggak ada jaminan ya bahwa ini pasti bagus gitu ya. Itu nggak ada jaminan. Oh ya, kembali satu hal yang PBB CGR itu memang corporate governance paling penting. Tapi biasanya nih kita sebagai investor waktu kita stock discovery ya, wah ini screening gitu, itu biasanya yang menarik perhatian kita itu ya kalau kita value investor kan valuation-nya itu kan. Begitu ada saham kok PBB-nya murah banget, ya itu udah alarm kita udah langsung bunyi kan gitu kan. Nah, untuk diteliti lebih lanjut gitu. Terus kalau dia growth investing ya lebih banyak dari prospek ya mungkin ya, maksudnya ada katalis apa ke depan, atau tiba-tiba ada pertumbuhan di kuartal ini, ada pertumbuhan revenue yang tinggi gitu ya, atau pertumbuhan net income yang tinggi. Jadi itu yang value dan prospek itu dua yang biasanya awal ya attract kita gitu. Yes. I see. Gitu, Oke, thank you Pak, menarik Pak. Oke, kalau gini Pak Lukas kan juga dikenal memang dekat ya Pak ya, dekat dengan Pak Loh Keng Hong Pak. Nah mungkin boleh nggak diceritain nih Pak, awal mula kenal Pak Loh Keng Hong itu di mana atau tahun berapa gitu Pak, dan so far nih apa aja pelajaran yang kita bisa dapatkan wisdom dari seorang Pak Loh Keng Hong kalau menurut versi dari Pak Lukas sendiri, Pak? Ya, saya beruntung sekali bertemu dengan investor yang hebat ya. Tidak hanya hebat, tapi menurut saya dia terhormat ya. Jadi dia mendapatkan kesuksesan investasi. Ya. Hebat dalam artian dia kan dari keluarga miskin ya. Kita udah semuanya banyak mendengar itu, dan hari ini dia begitu kaya raya ya, dan itu dia dapatkan dari berinvestasi saham di Bursa Efek Indonesia. Saya sangat beruntung, dan beliau juga menurut saya punya cara-cara yang baik ya dan benar ya dalam melakukan investasi. Nah, saya bertemu dengan Pak Loh Keng Hong itu Oktober 2010 Pak Rifan. Jadi waktu itu ada acara Financial Expo yang diadakan oleh Kontan di JCC kalau nggak salah ingat waktu itu. Nah, saya ada sesi sendiri, Pak Lo juga ada sesi sendiri. Itu for the first time tuh Pak Lo itu tampil di publik gitu. Ya, sayangnya nggak direkam waktu itu. Yang jelas itu beda banget lah dengan sekarang ya. Sekarang beliau itu udah sangat-sangat menguasai panggung ya. Udah advance lah kalau sekarang. Ya. Nah, saya bertemu di sana, terus saya minta, sebenarnya saya datang ingin ketemu di sesinya Pak Lo itu, saya ingin ketemu Pak Lo karena saya ingin mengundang Pak Loh Keng Hong untuk guest lecturing di Prastia Mulia. Pikiran saya waktu itu. Dan sejak saya pulang dari Amerika, waktu di sana kan kita tahu lah Warren Buffett ya. Tapi kan waktu kita belajar itu kan kita selalu belajarnya itu efficient market hypothesis gitu. Jadi semua saham itu udah bener harganya lah ya, kira-kira gitu. Sehingga kita nggak kebayang bahwa di Indonesia itu ada orang yang bisa seperti Warren Buffett gitu. Ya, Warren Buffett aja udah anomali ya, apalagi di Indonesia. Terus saya mendengar itu dari ada teman yang sama-sama menulis di kolom wake up call di Kontan gitu, tentang Pak Loh Keng Hong. Wah, saya langsung tertarik gitu, saya ingin mengenal beliau. Nah, itulah pertama kali kami bertemu. Kebetulan Pak Loh itu juga baru beli buku saya itu, Wants to be a Smiling Investor. Karena kita juga baru launching beberapa bulan. Nah, akhirnya kita jadi bersahabat ya, sejak hari itu kita ketemu. Memang juga ada kecocokan juga ya, mungkin karena aliran investasi ya, stylenya itu juga sama ya, jadi lebih mudah untuk bicara ya. Dan sejak itu saya bersahabat baik, saya mulai rajin menulis tentang Pak Loh Keng Hong ya, tentang filosofi investasinya, tentang bahkan sampai ke saham-sahamnya, dan itu menjadi satu evolusi Pak Loh Keng Hong juga kalau menurut saya, dalam dia menyampaikan materinya. Contohnya misalnya waktu saya undang ke Prastia Mulia, ya beliau awal-awalnya hanya bicara tentang filosofi investasi yang sering kita dengar. Lalu saya mengusulkan Pak Loh, bagaimana kalau kita coba bicara sesuatu yang berbeda. Contohnya apa Pak Lukas ya? Contohnya ini kisah sukses Bapak atau case study lah gitu ya. Waktu memilih UT misalnya. Nah ternyata Pak Loh Keng Hong itu memang punya jiwa mengajar juga ya, sharing itu sampai, dan beliau juga punya
daya ingat yang tajam menurut saya. Ya, jadi sampai cari itu annual report United Tractor tahun 1998 kan waktu dia membeli itu. Nah, akhirnya jadi itu satu case study. Terus next time lagi saya minta lagi yang lain sehingga saya punya portofolio case study winning stock-nya dia. Heeh. Itu yang akhirnya saya tuliskan di tempat tulis di Kontan maupun di Harian Sindo waktu itu. Nah, itulah yang kemudian diketahui oleh masyarakatnya. Beredar kemana-mana itu sebenarnya sumbernya dari tulisan itu. I Ya, itu see. asli dari Pak Lokenhong karena kita selalu lewat apa namanya, ya, kalau zaman dulu itu BlackBerry, ya, kemudian ada WhatsApp gitu. Ya, itu dan Pak Lo itu selalu mengkonfirmasi angka-angkanya ya. Nah, jadi yang saya pelajari dari Pak Lokenhong itu adalah saya banyak sekali ya, banyak sekali. Kebetulan juga ini saya sedang menulis buku tentang dia, tentang filosofi dia, tentang kesabaran dia, ya, tidak hanya di dalam menunggu saham itu naik ke harga yang benar, tapi kesabaran ini banyak orang yang nggak tahu itu kesabaran beliau ketika menganalisis sebuah saham. Jadi ngincer satu saham itu sabar banget. Gitu. Jadi kesabarannya itu luar biasa dan orangnya juga jujur ya. Dia selalu mengatakan apa adanya, nggak bisa double guessing lah kalau dengan beliau itu. Kalau hitam ya hitam, ya putih ya putih. Kemudian juga ya tadi itu cara dia ya metodologinya itu. Dan dia orangnya itu nggak mau sembunyikan juga. Dia cerita apa adanya. Waktu dia beli INKP seperti ini, beli INJI seperti ini, dan itu semuanya sudah saya tulis karena Pak Lu juga menginginkan itu disiarkan. Gitu. Jadi istilahnya itu belajarnya luar dalam lah ya Pak Rifan ya. Iya. I see. Dan saya juga yakin banyak banget yang apa namanya menantikan bukunya juga nih Pak. Ya rencananya itu Kira-kira kapan tuh Pak? Desember Desember. Pak. Ya Desember kita akan launching ya. Oke. Dan ya memang agak tersendat-sendat nih karena penulisnya juga banyak maunya ya, kerjaannya banyak juga. Dan saya dalam menulis juga ingin yang the best ya buat Pak Lo gitu ya. Ya. Jadi kadang-kadang udah ditulis ya, dibaca lagi. Dan Pak Lo ini kan juga dia evolving ya. Jadi misalnya contoh aja, cuannya tadinya cuma sekian. Waduh, begitu selesai pandemi cuannya tambah banyak. Waduh, terpaksa direvisi lagi. Jumlah saham yang diceritakan juga nambah. I Setiap see. kali beliau presentasi, terutama di Q&A, acara-acara itu juga banyak terungkap hal-hal yang baru. Dan akhirnya sebelum buku itu jadi, malah kita punya project di Duito ya, kartun Duito itu. Nah, tadinya Wisdom of Warren Buffett, sekarang merambah ke Wisdom of Lo Keng Hong. Gitu. Nah, ini udah sampai nomor ke-50 ini. Jadi ini semuanya ya buat inilah saya persembahkan buat apa yang masyarakat ya yang memang ingin belajar cara investasi ala Lo Keng Hong yang menurut saya itu yang baik dan benar. Ya. Baik hasilnya, benar caranya. Ya. Nah, kalau boleh tahu lagi nih Pak, kalau misalkan kan Pak Lukas berarti tadi dari tahun 2010 ya Pak ya, pertama kali mengenal Pak Lo Keng Hong sampai dengan sekarang 2021. Nah, kalau yang Pak Lukas lihat, apakah ada perubahan atau evolusi dari gaya berinvestasi dari Pak Lo Keng Hong sendiri? Ya, misalkan kalau dulu suka yang seperti ini, kalau sekarang suka yang seperti ini atau gimana Pak? Ini juga pertanyaan sulit nih dari Pak Arifan. Kalau saya perhatikan sih nggak banyak berubah ya. Beliau ya tetap value investing ya. Kalau ada yang mengatakan, Pak Lu sekarang kok sukanya yang apa turnaround company gitu ya. Ya menurut saya itu ya mungkin kebetulan aja ya. Bahwa yang beliau beli itu waktu masuk kebetulan mungkin di laporan keuangannya, maksudnya laporan ruginya itu perusahaan masih merugi gitu ya. Nah, tapi menurut saya itu nggak banyak berubah sih. Pak Lo itu tetap apa yang dia katakan ada dua sih. Satu yaitu membeli Mercy ya seharga Avanza atau Bajai gitu. Yang kedua yang dia selalu katakan jangan beli kucing dalam karung kan gitu. Ya kalau bahasa Inggrisnya itu kan buy what you know, not what you buy. Kemudian satu lagi itu ya carilah
atau buy underprice ya, Mm-mm. underprice stock. Dua itu tetap dipegang sih. Ya, kalau kebetulan ada saham dia yang dia beli itu underprice ya, yang lagi rugi misalnya, yang kemudian semester depannya jadi untung, ya itu kebetulan aja sih menurut saya. Ya, bukan berarti lalu beliau berubah sekarang nyarinya yang yang tenteran begitu. Memang semakin kesini kan semakin orang banyak tahu value investing ya. Salah satunya Pak Rifan juga yang harus tanggung jawab itu ya, karena banyak mengajari orang value investing kan akhirnya semakin susah loh cari saham salah harga, ya kan. Akhirnya harus dig lebih dalam gitu loh, ya, harus ya tadi itu punya keberanian misalnya mengambil saham yang kebetulan sedang merah ya bottom line-nya gitu. I see. Menarik Pak. Nah, kalau menurut Pak Lukas sendiri dan mungkin juga menurut Pak Lokeng Hong gitu ya, sebenarnya kalau untuk seseorang ya untuk bisa menjadi investor yang sukses, itu apakah harus punya pendidikan yang tinggi, Pak? Apakah maksud saya ada korelasi positif antara semakin tinggi pendidikan dan semakin tinggi hasil investasi, atau kalau menurut Pak Lukas gimana, Pak? Maksudnya pendidikan formal ya? Formal ya, pendidikan formal. Ya, sebenarnya kan gini, kita ini kan belajar itu kan bisa lewat jalur formal maupun informal ya. Memang kalau jalur formal itu kan lebih terstruktur gitu ya. Ya. Udah disusunkan, dia punya kurikulum ya. Di masing-masing mata kuliah ada silabusnya. Ya, seperti misalnya S1 Financing Prasetya Mulia ini. Dulu kebetulan juga saya salah satu yang ikut mendevelop itu bersama teman-teman di Prasetya Mulia ya. Itu kita itu materinya itu atau kurikulumnya itu ya yang kita ajarkan itu hampir 70% lah. Bisa dibilang 70% itu inline dengan CFA. Materi CFA level 1. Nah, ini udah dipersiapkan sedemikian rupa sehingga mereka jadi bagus ya, belajarnya itu cepat. Gitu. Tapi menurut saya tidak tertutup kemungkinan orang itu bisa belajar tidak lewat jalur yang resmi ya Pak. Ya. Kalau sebagai untuk menjadi investor ya. Karena kalau di kita kan lulusannya kan dia juga kita persiapkan untuk menjadi profesional lah di sektor atau industri jasa keuangan. Gitu. Ya otomatis kan dia itu lulus harus punya degree ya karena pasti ditanya kan ini. Ya, untuk untuk bekerja itu ya. Ini buktinya nih mana nih gitu kan ya. Jadi ada standarisasinya kan. Jadi dia punya kemampuan itu, yang buktinya dia lulus punya ijazah. Tapi kalau untuk menjadi investor kan tidak butuh itu Pak Rifan. Ya, dia bisa belajar dari manapun ya. Seperti tadi saya katakan bisa dari YouTube-nya Pak Rifan, bisa lihat YouTube-nya ada Pak Lokeng Hong, ya kan banyak itu yang belajar itu. Bahkan sekarang dari IG ya. Saya ada ketemu dengan satu orang yang dia suka bikinkan saya kopi ya di satu kantor tiap bulan, saya 1 bulan sekali itu rapat ya. Itu amazing loh. Dia itu mungkin juga termasuk angkatan corona ya. Dia itu kerja OB, office boy, ya, bersih-bersih ruangan. Tapi ternyata dia investor saham, Pak. Gitu. Wow. Dan dia belajarnya yaitu dari IG, ya, dari YouTube, dan banyak sekali cara yang tidak hanya free ya, tapi jadi tidak perlu dia harus ambil misalnya S1 Finance di Prasetya Mulia kalau untuk menjadi investor. Nah, saya pikir cuma kalau memang kuliahnya di S1 Finance gitu kan, itu kan tadi keuntungannya kan lebih terstruktur ya, lebih tahu. Tapi sekali lagi knowledge itu tidak jaminan sukses kan Pak. Kalau dia punya knowledge yang nggak mengasah skillnya ya dengan berinvestasi, ya, dia nggak dapat feel-nya, nggak dapat sakitnya gitu ya, keliru ya, beli saham misalnya keliru analisis, skill nggak akan terbentuk ya. Knowledge kita tahu tuh sepeda itu cara bekerja gimana. Ya, tapi apakah bisa naik sepeda belum tentu kan. Jadi harus belajar naik sepeda, jatuh-jatuh, akhirnya jadi mahir. Nah, lama-lama jadi punya wisdom dia. Nah, si Obi tadi itu, ya, dia juga beli satu saham dan dia dapat 1 bagger, Pak. Wow, luar biasa. Emang belinya waktu pandemi sih. Ya.
satu saham di ini multi finance. I see. Itu sampai saya kasih buku itu, saya tanda tangan. Saya kasih buku saya itu sama investor dan saya nggak pernah underestimate orang, Pak. Jadi saya Yes. selalu melihat bahwa setiap orang itu punya kelebihan. Ya. Yeah. Tidak ada orang yang tidak punya kelebihan. Setiap orang itu pasti punya kelebihan. Ya. Saya sampai katakan, saya cerita nih ke Pak Luh tentang ini. Saya bilang dia sangat terinspirasi dengan Lo Peng Hong. Dan dia bisa one bagger itu kan berarti kan dia hold cukup lama, Pak. Yes. Dan kebetulan itu sahamnya itu bukan termasuk yang dalam beberapa minggu itu langsung naik. Langsung naik ya. Ya. Seperti misalnya contoh kemarin Antam lah gitu ya, cepat naiknya. Jadi dia punya kesabaran. Dan saya tanya, kok Anda bisa gitu? Ya karena saya mengidolakan Pak Lo Peng Hong. Anda belajar dari mana? Ya, saya nonton semua yang ada di YouTube itu, dia bilang gitu. Wah, saya bilang suatu hari saya harus pertemukan kamu dengan Lo Peng Hong. Nah ini contoh. Jadi itu Pak, orang bisa menjadi investor yang sukses ya. Itu menurut saya itu bisa dari jalur formal maupun jalur informal. Ya contoh Pak Lo ya, waktu menjadi investor kan beliau juga waktu itu masih kuliahnya juga sastra Inggris kan Pak. Iya. Gitu. Jadi itu sih menurut saya Pak. I see. Thank you, Pak Lukas. Nah, pertanyaan terakhir nih Pak. Ya. Kalau ada nggak saran dari Pak Lukas ya, yang mungkin bisa Pak Lukas kasih buat viewers di sini, viewers yang lagi nonton nih Pak video ini, saran-saran apa yang mungkin bisa Pak Lukas berikan untuk mereka yang ingin mulai berinvestasi atau baru mau mulai berinvestasi di usia 20, 30 atau 40 tahun mungkin Pak? Oke, sebetulnya sih usia 20, 30, 40 tidak banyak berbeda ya sebenarnya ya. Tapi kalau udah bicara 20 dengan katakanlah 65 tahun ya, atau seperti ayah saya yang umurnya 89 ya, beliau selalu mengatakan ya kalau kita udah berada di jalan tol lah, dia bilang gitu. Tentunya akan beda ya. Tapi 20, 30, 40 mungkin nggak terlalu banyak berbeda kalau menurut pandangan saya. Tapi gini, kalau dari sisi kita kan bicara life cycle ya Pak Rifan ya. Ya. Itu kan biasanya di 20 itu kan biasanya nih income belum banyak ya. Kalau Pak Rifan beda. Karena apa ya? Ya namanya karya baru mulai kan Pak. Betul. Selalu takes time lah ya. Kemudian di 30-an juga dia udah masuk, udah cukup bagus nih ya, karirnya dan juga penghasilan dia ya. Kita bicara kalau dia profesional nih. Betul. Atau kalau dia punya startup juga bisnis ya, itu kan juga takes time kan Pak. Nggak bisa 1-2 tahun udah langsung bagus kan gitu. Dan itu masuk ke 30 dia income pasti udah tambah bagus. Ya tapi ingat pengeluaran juga tambah Pak. Ya dia menikah, beli rumah, mulai punya anak ya. Anak itu justru nanti yang mahal itu waktu dia mulai sekolah gitu ya. Edukasi itu kan nggak murah gitu kan. Yes. Nah kemudian sampai anak itu selesai gitu ya. Itu kan takes time tuh Pak. Nah, penghasilan naik, pengeluaran naik. Nah kita harus belajar Kak Pak Lo nih, belajar hemat supaya ada sisa untuk berinvestasi itu yang pertama. Jadi kita tuh mesti punya istilahnya apa ya, betul-betul niat gitu ya untuk berinvestasi. Gitu. Ya. Atau mungkin kalau saya bisa bilang kita harus tentukan dulu ya jati diri kita ini mau jadi apa sih Pak? Gitu. Ya mau jadi trader atau spekulator atau memang investasi ya. Kalau kita bilang kalau di financial planning itu kan selalu tujuan investasinya apa sih gitu loh. Betul. Hanya sekedar untuk cari uang jajan hari ini ya, atau mungkin 10 tahun lagi atau 20 tahun lagi akan pensiun dengan sukses gitu kan ya. Dengan passive income ya Pak ya. Enjoy life. Enjoy gitu. life. Ini ya, siapa tahu Pak Rifan juga udah memikirkan itu ya. Nah, kita harus punya mimpi ya. Jadi mimpi itu target. Nah, kalau nggak ada target, ya, mau usia 20, 30, 40 juga nanti kita bingung sendiri gitu. Kayak istilahnya itu ayam lari-lari nggak punya kepala Pak. Kemana-mana gitu ya Pak ya? Iya, kelihatannya wah kita sibuk ya, beli saham, jual beli saham atau ya, belajar value investing, belajar growth investing, ya, tapi kok nggak kemana-mana gitu. Jadi kita mesti harus tahu jati diri kita dulu.
mau jadi apa dan pegang itu, ya, baik umur 20, 30, 40. Nah, tadi problemnya di masing-masing usia itu juga ya, bagaimana kita bukan menyisakan ya, tapi apa namanya, menyisihkan ya istilahnya ya, Mhm. gitu. Yang bisa buat investasi itu seberapa banyak. Nah, Mmm. itu kembali ke tadi niatnya tadi itu. Ya. Kalau Iya. niatnya kuat ya bisa. Jadi cerita Pak Lo kan, dia luar biasa hemat. Jadi dengan apa gaji dia yang nggak terlalu bagus awalnya kan, dia tetap punya uang untuk berinvestasi. Saya pernah tulis itu tentang itu, judulnya itu menarik. Judulnya itu menikmati menunda kenikmatan, Pak. Menikmati menunda kenikmatan ya. Ya, jadi itu yang dilakukan Pak Lo Keng Ho. Walaupun kemudian ya ada joke-nya juga sampai sekarang kayaknya Pak Lo Keng Ho jadi kebablasan juga ya, gaya hidupnya masih Iya. seperti itu gitu ya. Yes yes yes. Dari sederhana, simpel ya untuk Yes. bukan sekaya beliau ya. Tapi Iya. satu itu harus tahu jati diri, harus tahu tujuan, harus diniatin lah gitu ya. Itu satu. Yang kedua, ya tadi knowledge, skill and wisdom. Mmm. Mulailah dari mencari knowledge. Ya, jangan bonek lah gitu. Karena seperti orang bilang itu pasar modal itu apa ya tidak bisa mengampuni ya orang yang tidak punya knowledge gitu loh. Jadi Mmm. kalau Anda salah itu painful gitu. Mmm. Ya contohnya misalnya yang suka spekulasi gitu, kemudian beli itu hanya melihat oh ini harga udah tiap hari naik gitu kan. Ya, kemudian nyangkut di pucuk gitu. Nah, lalu turun bisa sampai say 60-70% ya. Mau bagaimana? Nggak ada yang orang bisa membantu Anda gitu loh. Iya. Jadi harus punya knowledge ya. Harus tadi read ya, harus banyak nonton YouTube yang tentunya harus pilih-pilih juga yang bagus ya. Betul. Yang sehat lah gitu. Sehat. Yang isinya daging-daging lah gitu ya. Dagingnya juga jangan daging yang sudah kedaluarsa ya. Masih segar ya. Kemudian juga harus memilih juga Anda mau yang growth investing, value investing, atau mungkin ada sebagian yang value investing, sebagian growth ya. Nah Iya. ini pasti bisa dipelajari setelah nanti dia punya banyak knowledge dan selalu harus mengasah skill. Artinya jangan berhenti untuk belajar dan belajar itu dalam artian tidak hanya baca tapi take action ya. Iya. Dan harus humble. Kalau saya berhasil, oke, berarti saya masih harus belajar lebih tekun lagi supaya keberhasilan saya ini bisa sustainable. Kalau saya gagal juga jangan mudah menyerah, Mmm. never give up. Ya, kita mesti tahu bahwa orang-orang hebat pun, Pak Lo Keng Hong, Warren Buffett, they made mistakes gitu. Ya. Tapi they learn from mistakes itu dan menjadi lebih hebat lagi. Jadi istilahnya itu come back stronger gitu ya. Come back stronger. Ya. Ya. Menurut saya itu sih Pak Rifan. Oke, luar biasa nih, banyak banget insight-insight yang bisa kita dapatkan nih Pak Ya, Lukas. Thank you iya. banget nih Pak Lukas, kayaknya Oke, perbincangan kita udah panjang juga nih, udah hampir 1 jam. Ya nggak kerasa udah oke. banyak banget insight-insight, knowledge-knowledge yang kita bisa Mhm. dapat dari Pak Lukas. Terima kasih banyak Pak Lukas atas waktunya, sehat-sehat selalu ya Pak ya. Baik, sama-sama Pak Rifan, sehat juga, sukses selalu ya dan semoga pasar modal Indonesia itu semakin maju, tidak hanya maju tapi juga memiliki tata kelola yang baik ya. Karena Amin. ini adalah kunci untuk kita itu bisa sustainable ya, majunya itu sustainable dan tentunya juga Pak Rifan, saya ini adalah bagian dari ekosistem ini. Kita ingin membantu pemerintah ya menciptakan satu ekosistem stock market ya, ya atau capital market yang sehat. Karena ini juga yang nantinya bisa membuat Indonesia menjadi semakin maju. Amin, Pak. Oke, thank you. Terima kasih banyak, Pak Lukas. Thank you, Baik, thank you. Pak. Selamat malam.